Salam hormat saya haturkan kepada para audien. Tak lupa doa saya tersisip dalam awal ini, semoga diberikan keselamatan, kesehatan, pengayoman dan tentu rejeki yang tiada putusnya. Memasuki hari yang cerah ini terlintas dalam benakku untuk mengutarakan topik menarik dalam pertemuan kali ini, yaitu tentang hukum yang akan dibangun Satrio Piningit dalam mengawali peradaban mendatang. Rahayu selamat lir sambikolo, semoga bahasan ini tidak menimbulkan balak. Dan jangan lupa siapkan dulu kopi hitamnya seruput dengan nada pelan dan yuk kita ke sana. Negara besar ini bisa berdiri karena landasannya yang kuat. Pancasila sebagai dasar ideologi bernegara telah kita warisi dari pendiri bangsa ini. Negara yang beribu suku, adat, budaya dan keragaman ini akan bersatu dalam naungan Pancasila sebagai dasar negara kita ini. Setiap negara tentu memiliki dasar negaranya masing-masing. Dalam bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara harus senantiasa menjadi ruh yang menjiwai segala kegiatan maupun urusan penyelenggaraan negara. Pada gilirannya nanti, cita-cita dan tujuan negara bisa diwujudkan, agar menjadikan masyarakat yang adil dan makmur. Di dalam hal hukum yang sekarang ini yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah tentu menjadi perhatian Satrio Piningit. Di mana rakyat kecil akan mendapatkan payung hukum, kalau hukum di negara ini hanya dimanfaatkan kaum penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Hukum adalah perlindungan bagi para penguasa. Sedang kita rakyat kecil hanya melihat dengan tangis. Melihat mereka para penguasa memanfaatkan hukum untuk keperluan kekayaan mereka. Dan inilah tujuan Satrio Piningit yang akan merubah hukum yang menguntungkan para penguasa. Suatu hari ketika Sang Piningit berjalan menyusuri dan menapak tilas para leluhur. Dalam perjalanannya Sang Piningit ditemukan oleh suatu daerah. Di daerah itu ada bukit yang bernama Bukit Munggut. Sang Piningit kemudian singgah di bukit itu. Ada dua makam leluhur di situ. Yang bawah ada Syekh Basarudin dan yang di atas bukit ada makamnya Pangeran Benowo dari Kasultanan Pajang. Sang Piningit kemudian bersila untuk melakukan meditasi di hadapan makam Syekh Basarudin. Kula nuwun leluhur ingkang kawula suwun pangestunipun ugi kula pundi wejanganipun dadosno jimat kawula. Setelah salam kemudian diam dalam hening. Di saat itulah muser kelenjar pinial Sang Satrio Piningit, kemudian dalam ketidaksadaran pikiran Sang Piningit menerima dawuh. Di dalam dawuh itu digambarkan bahwa Sang Satrio Piningit telah menerima sebuah kitab dari Syekh Basarudin. Kitab itu bernama Kitab Blawong. Setelah menerima Kitab Blawong itu, kemudian Sang Piningit bersalam dan pamitan untuk pulang. Dalam perjalanannya berpikir, kira-kira apa ya isinya kitab ini? Kemudian dibawanya dawuh itu dalam pemikirannya. Hari demi hari dan menginjak hitungan tahun akhirnya. Pada akhirnya terjawab arti Kitab Blawong itu. Kitab Blawong itu artinya embelani wong, atau membela orang kecil. Kitab Blawong itu sendiri mempunyai daya kekuatan yang luar biasa. Apabila kitab itu dipegangkan kepada orang yang bersalah, maka dengan sendiri dia akan mengakui kesalahan. Dan kitab inilah yang nanti akan dibawa Sang Satrio Piningit untuk menegakkan hukum di negara ini. Sopo sing salah bakal seleh. Siapa yang berbuat salah akan menerima ganjaran sesuai perbuatan. Demikian akhir pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe. Terima kasih. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.
Goodbye.